Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Dr. Jumriani Nawawi, SH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Asas Praduga Tak Bersalah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Andi Muhammad Syafliat Maja, NIM 74235202029. Lalu yang kedua yaitu Musdalifah dengan NIM 74235202038. Lalu yang selanjutnya ada Miftahul Jannah dengan NIM 74235202045. Lalu yang berikutnya ada Fitriani Amri dengan NIM 74235202040. Lalu yang terakhir ada Isharun Nurman dengan NIM 74235202051. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Asas Praduga Tak Bersalah. Nah, asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang dihadapan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum yang tetap. Nah, makna asas praduga tak bersalah dikategorikan sebagai sebuah standar. Sebagai sebuah standar, asas praduga tidak bersalah memiliki tujuan baik moral dan politik. Ada alasan mendasar mengapa seorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi di dalam menerapkan sebuah standar ini diperlukan sebuah perangkat aturan untuk menjamin kepastian hukum dari sebuah standar. Sebagai sebuah standar, asas praduga tidak bersalah ditujukan untuk menjamin agar sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan benar-benar mencapai tujuan dengan cara menganggap seorang yang bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Nah, pada titik inilah asas praduga tidak bersalah akan memuat sifat dua sisi, yaitu sebagai melindungi kebebasan individu dan di sisi lain sebagai petunjuk pejabat yang berwenang dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini secara spesifik dapat digambarkan melalui ide pokok dan rasional asas praduga tidak bersalah sebagai pelindung dan terjadinya tuduhan yang salah, pelindung terhadap potensi kewenangan oleh negara dan perlakuan standar dan pola pikir pejabat yang publik. Asas praduga tak bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum common law, khususnya di Inggris dalam Bills of Rights pada tahun 1648. Asas hukum ini dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana, criminal justice system, berdasarkan sistem hukum common law, asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak, the process of law. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip the process. Friedman menegaskan bahwa prinsip the process yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak 200 tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan serta merugikan dirinya di muka persidangan, dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka dan terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa,
sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka maupun terdakwa, maka tersangka dan terdakwa diberikan hak untuk mengajukan review kepada examining judges untuk memeriksa kebenaran review dari tersangka dan terdakwa. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi material, karena hak ini tidak termasuk seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk dituntut dengan hukum yang berlaku surut. Bahkan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sama sekali tidak memuat hak praduga tak bersalah. Asas ini hanya dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KLGA-HP. Baiklah, keberadaan asas praduga tak bersalah pada proses peradilan. Keberadaan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan pengaturan dan tujuan asas praduga tak bersalah itu sendiri. Pada sistem peradilan pidana, pengaturan asas praduga tak bersalah dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau UU PKK yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Menurut R. Atang, Rano Miharja menyatakan bahwa praduga tak bersalah dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, baik hak mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak diberitahu jelas dalam bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan atau apa yang didakwakan kepadanya, hak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek. Karena itu, tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Tujuan lain dari asas praduga tak bersalah adalah memberikan pengakuan serta perlindungan sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diperhatikan aparat penegak hukum yang sebagaimana dimuat di dalam KUHP. Hak-hak tertentu berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati serta dilindungi oleh pihak penegak hukum adalah: yang pertama, segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum yang terdapat pada pasal 50 ayat 1 KUHP.
Yang kedua, segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan pada pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Yang ketiga, tersangka berhak diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan didakwakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang keempat, berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim pada proses pengadilan pada pasal 52 KUHP. Yang kelima, berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia. Pasal 53 ayat 1 JOW, pasal 171 ayat 1 KUHP. Kasus asas praduga tak bersalah. Makna dari asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna kata bersalah dalam prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Suatu tindak pidana atau peristiwa pidana oleh Simons diartikan sebagai bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam hukuman bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kesalahan tidak dapat dilihat dengan kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana. Namun, kesalahan harus dibuktikan dengan menjalankan proses pemeriksaan, baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, serta memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50-68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan memposisikan asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil, atau disebut dengan due process of law, yang mencakup sekurang-kurangnya yang pertama, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pemerintah. Yang kedua, bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa. Yang ketiga, bahwa sidang pengadilan harus terbuka, tidak boleh bersifat rahasia. Dan yang keempat, bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela dirinya sepenuh-penuhnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini, yaitu presumption of innocence adalah asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 sampai 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.